Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Putri Rahmawati, Sarjana Keperawatan. Saya guru di SMK Kesehatan Mulia Karya Husada, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian kinerja secara daring di SMK Kesehatan Mulia Karya Husada. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Oke. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap diterapkan ya, walaupun kalian ada di rumah atau mungkin kalian ada di sekitar rumah, bahkan kalau kalian ada di luar rumah itu tetap protokol kesehatannya harus tetap diterapkan dimanapun kalian berada ya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Kepada Arel dipersilahkan. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya pada Ariel sudah mau memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran ya. Jadi saya akan absen kalian. Nanti yang namanya saya sebutkan tolong dijawab ya. Saya mulai ya. Alia. Hadir, Bu. Arel Rizky. Hadir, Bu. Astika Pujianti. Hadir, Bu. Aufa Hanesti. Hadir, Bu. Asmi Mutia. Hadir, Bu. Desi Arianti. Hadir, Bu. Dina Hoirunisa. Hadir, Bu. Gina Anas. Hadir, Bu. Laili Afifah. Hadir, Bu. Maurin Rivalda. Hadir, Bu. Nadia Rizky. Hadir, Bu. Nazwa Nabila. Hadir, Bu. Rizky Sepia. Hadir, Bu. Rufaida. Hadir, Bu. Salwa Dwi. Hadir, Bu. Belum memulai pembelajaran hari ini, saya mau tanya nih. Semangat gak untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya, harus semangat ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Sekarang itu hari apa ya dan tanggal berapa? Sekarang hari ini Senin, tanggal Oktober 2021. Ya, oke. Berarti masih fokus nih karena masih ingat tanggal dan hari-hari ini ya. Alhamdulillah berarti kalian masih fokus. Mudah-mudahan sampai nanti pembelajaran saya selesai tetap fokus dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mulai hari bukan hanya pembelajaran aja, kita itu harus selalu berpikir positif gitu karena pikiran yang positif itu bisa menunjang ke semua hal untuk kita melakukan aktivitas dalam satu hari gitu ya. Misal kalau kita selalu berpikiran positif, tentu saja pada saat kita tidur terus kita ingin belajar, kita menjadi lebih semangat gitu karena harus selalu berpikiran positif karena juga itu bisa membawa ke kesehatan kita gitu ya. Semoga kita hari ini bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Oke. Amin. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang diet pasien sehat ya. Jadi kita belajar tentang nutrisi. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, ada yang masih ingat gak pelajaran kita sebelumnya tuh tentang apa sih? Ya. Tentang kebutuhan manusia menurut Maslow.
Oke, ya betul ya. Jadi bagus sekali tentang kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Nah, kalau kalian masih ingat ya, di kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow, di situ ada kebutuhan fisiologis ya. Dan salah satunya ada kebutuhan nutrisi. Nah, materi kita hari ini sangat berkaitan juga, masih sangat berkaitan dengan materi minggu lalu, karena hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan nutrisi ya. Terlihat ya ada gambar ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak gambar di samping ini gambar apa sih? Orang yang sedang makan, Bu. Seorang Ya. siswa sedang sarapan, Bu. Sedang sarapan sekolah. Ya, betul ya, bagus sekali. Nah, di sini ada gambar yang sedang makan, tapi di sini terlihatnya sepertinya sedang sarapan pagi gitu ya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya manfaat dari sarapan tuh apa sih? Agar bisa beraktivitas, Bu. Ya, Sebagai sumber energi untuk beraktivitas, Bu. Sumber tenaga, Bu. Sumber tenaga. ya, bagus sekali ya, bagus sekali jawaban dari kalian. Sarapan itu penting sebagai sumber energi karena kan kita satu hari ini pasti kan melakukan aktivitas ya, walaupun nih kayak kalian sekarang kalian sedang di rumah aja gitu belajarnya, tapi kan tetap membutuhkan energi kan, karena kalau belajar itu kan pasti ada proses berpikir. Nah, proses berpikir itu sangat membutuhkan energi. Nah, energinya itu didapatkan dari makanan gitu, karena makanan adalah sumber dari energi. Nah, saya mau tanya nih, tadi pagi udah sarapan kan? Sudah, Bu. Sudah, ya bagus ya. Jadi memang harus sarapan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas supaya kita aktivitasnya bisa lebih maksimal seperti itu ya. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kalian capai ya, yaitu yang pertama menerapkan penyusunan diet pada pasien sehat. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan makanan berdasarkan zat-zat nutriennya, menganalisis faktor-faktor pemenuhan nutrisi, menentukan diet pasien sehat berdasarkan kasus dari pasien. Nah, yang tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajarnya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Kita akan bahas kasus ya, kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita akan berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian bisa menentukan makanan berdasarkan zat nutriennya. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep ya. Jadi, apa saja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu nih konsep dari nutrisi itu apa sih gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemenuhan nutrisi, masalah yang timbul dalam pemenuhan nutrisi, dan perencanaan makanan. Di pembelajaran kali ini tentu saja akan ada penilaian yang saya lakukan ya. Yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini saya akan lihat dari kedisiplinan ya, kemudian tanggung jawab, rasa percaya diri, dan juga kerjasama. Dan untuk keterampilannya yaitu presentasi kelompok dari kasus yang sudah diberi. Langsung saja kita mulai ya untuk materi hari ini yaitu tentang diet pasien sehat. Saya akan menayangkan video ya, jadi saya harap kalian tonton dulu videonya, disimak baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan yang akan saya ajukan seperti itu. Kurangnya pengetahuan tentang cara diet yang benar dan sesuai anjuran membuat orang banyak melakukan diet yang salah. Halo sahabat Dokterpedia, saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang kesalahan yang sering dilakukan pada saat diet. Banyak orang melakukan diet dengan harapan bisa mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal. Tapi sayangnya, kurangnya pengetahuan tentang cara diet yang benar dan sesuai anjuran membuat orang banyak melakukan diet yang salah. Diet yang salah justru tidak akan membawa hasil dan juga manfaat. Malah sebaliknya, kamu bisa terkena bahaya yang mungkin tidak disangka-sangka loh. Berikut ini kita akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan pada saat diet. Yang pertama adalah memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Yang kedua adalah tidak sarapan pagi.
Melewatkan waktu sarapan bukanlah cara diet yang dianjurkan. Yang ketiga adalah kurang mengkonsumsi air mineral. Yang keempat adalah menimbang badan setiap hari. Yang kelima adalah menetapkan target yang tidak realistis. Yang keenam adalah makan tanpa garam. Diet yang sehat adalah ketika semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi dengan baik. Oke sobat, sekian informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya mau bertanya nih tentang video yang tadi sudah kalian lihat. Misalnya ya, banyak orang yang beranggapan bahwa diet itu adalah mengurangi porsi makan. Nah, itu sebenarnya betul atau salah sih? Salah, Bu. Salah ya? Salah, Bu. Ya. Terus yang benar kira-kira diet itu sebenarnya apa ya? Seharusnya memperbaiki pola makan dan pola aktivitas, Bu, serta memperhatikan protein. Oke. Ya, gizi bagus ya makan tadi. dulu. Ya, ada lagi mungkin punya jawaban lain? Tadi kata Najwa memperbaiki pola makan dan pola aktivitas. Ada lagi yang punya jawaban lain? Mengatur nutrisi. Ya, mengatur nutrisi harian ya, Aliyah ya, bagus ya. Jawabannya betul ya, jadi mengatur pola makan, mengatur nutrisi harian, kemudian juga menyesuaikan dengan aktivitas ya. Jadi jangan sampai kita asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh banyak, tapi aktivitasnya tidak ada, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, sebenarnya komponen nutrisi yang seimbang tuh apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Karbohidrat, ada Berat, protein, lemak, Coba. sama nutrisi khusus, Bu. Oke, coba ya salah satu deh. Saya tanya ke Nadia, coba Nadia, kira-kira apa aja sih komponen nutrisi yang seimbang itu? Karbohidrat, protein, mineral, Ada lagi yang mau menambahkan satu orang aja? Gina mungkin? vitamin, Ya, sama protein. ya betul ya. Nah itu adalah komponen dari nutrisi ya. Usahakan sebisa mungkin kalau kita makan itu komponen-komponen tersebut ada gitu. Jadi jangan sampai hanya karbohidrat aja yang ada di makanan kita gitu, tapi tidak ada proteinnya atau tidak ada vitaminnya atau bahkan tidak ada mineralnya gitu. Jadi pastikan komponen-komponen nutrisinya itu paling tidak masing-masing itu ada. Kita harus bisa memilah-milah juga ya makanan kita seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu adalah makan-makanan yang kita makan yang mengandung gizi gitu. Kalau misalnya kita makan itu harus diperhatikan kebutuhan atau komponen nutrisinya gitu, karena itu bisa bermanfaat untuk aktivitas kita dalam hari gitu. Nah, di sini aktivitas-aktivitas itu kan bisa macam-macam ya, kalian berolahraga atau mungkin belajar dari rumah, tapi kan itu juga berpikir gitu ya. Nah, itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi gitu. Jadi yang betul itu kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Nah, selanjutnya nutrien ya, tadi kalian sudah sebutkan ya, bagus sekali tadi jawabannya sudah betul semua. Jenis-jenis nutrien ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan juga air. Nah, coba saya mau tanya nih, ada yang bisa menyebutkan contoh karbohidrat tuh apa ya? Saya bisa, Bu. Ya, silakan Najwa. Karbohidrat itu contohnya adalah nasi, mie, roti, kentang, jagung. Ya, betul sekali ya, bagus sekali ya Najwa ya. Sudah sesuai, sudah tepat jawabannya nih. Kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh protein? Saya bisa, Bu. Ya, silakan Salwa ya. Kacang-kacangan, Ya. telur, ikan, dan daging, Bu. Oke, ya betul sekali ya. Protein ini ada protein dari hewani, ada juga dari nabati ya. Nah, kemudian kalau vitamin ada yang bisa kasih contohnya vitamin? Berasal dari mana aja sih? Ya, silakan. Buah-buahan dan sayuran, Bu. Ya, buah-buahan dan sayuran ya. Nah, kalian tahu ya buah-buahan itu kan sangat banyak ya jenisnya, sayur-sayuran juga sangat banyak jenisnya. Jadi sebenarnya vitamin itu pilihannya sangat banyak dan bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara ya. Contohnya kayak buah. Kalau buah itu kalian bisa makan buahnya bisa langsung atau mungkin bisa di jus kayak atau mungkin dibikin smoothie dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah, yang pertama ada pengetahuan. Nah, kenapa sih pengetahuan
bisa mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Biasanya kita lihat dulu dari kondisi individu tersebut ya, misalnya apakah individu tersebut mengetahui manfaat dari makanan yang bernutrisi itu. Juga kesukaan banyak sekali yang kayak gini nih, misalnya saya sukanya ayam goreng, ya udah setiap hari makannya ayam goreng, tidak mau makan makanan yang lain. Nah, ini juga sebenarnya kurang baik gitu, dan juga bisa mempengaruhi kita ya dalam mendapatkan nutrisi dari makanan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi berarti kan uang gitu ya. Misalnya kita nggak punya uang untuk beli makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu nggak harus mahal gitu. Sebenarnya banyak makanan bergizi yang bisa dijangkau kok gitu. Tapi kadang orang tersebut nggak tahu, anggapannya ya makanan bergizi itu mahal. Padahal sebenarnya bisa aja kita kalau misalnya mau cari yang terjangkau itu bisa seperti itu ya. Ada masalah-masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Yang pertama ada kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini orang atau individu tersebut ya berat badannya 10 sampai 20% di bawah normal ya. Nah, kemudian yang terakhir ada malnutrisi. Nah, di sini malnutrisi yaitu kekurangan asupan zat gizi ya yang ditandai dengan penurunan energi pada tubuh gitu. Jadi selain berat badannya rendah, malnutrisi itu bisa ditandai dengan kondisi fisik yang lain gitu. Contohnya misalnya dia terlihat kurus, terus terlihat lemah, tidak bersemangat, kemudian mungkin juga pucat. Tanda-tanda lainnya mendukung bahwa orang tersebut kekurangan nutrisi gitu. Nah, sebenarnya sangat banyak ya masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan nutrisi. Ada gizi buruk, ada gizi kurang, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu mungkin kita bahas lebih lanjut pada kasus atau presentasi kelompok nanti dari kalian. Materi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah memberikan tugas ya di Google Classroom. Nah, jadi saya akan tampilkan Google Classroom. Oke, nah di sini saya sudah berikan tugas ya di Google Classroom tentang diet pasien sehat, dan di situ sudah ada modul ya, materi, dan saya juga sudah minta kalian untuk baca materinya terlebih dahulu. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja yang berisi soal-soal ya. Di sini ada tugas kelompok ya, jadi saya berikan kasus. Kelihatan, Bu. Oke, nah ini ya lembar kerjanya. Saya sudah ada kasus ya, kemudian ada gambar dan ada penjelasannya. Lalu ada kasus 2 ya, kemudian ada kasus 3. Nah, di sini tugasnya saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemarin juga kalian sudah berdiskusi. Nah, ini ada kelompok 3. Lihat semua siswanya aktif ya saat diskusi, saling memberikan pendapat, dan juga pendapatnya juga saya lihat sudah sesuai ya, dan sudah tepat sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, ini ya untuk kelompok 3 ya, sudah aktif-aktif semua. Kemudian ada kelompok 1 aktif semua dan saling memberikan pendapat satu sama lain, saling menambahkan pendapatnya untuk teman-temannya yang lain. Nah, ini ada kelompok 2 juga, diskusinya juga sudah aktif, pendapat yang diberikan sudah sesuai juga dengan tugasnya, dan juga saling memberikan masukan kepada teman-temannya gitu satu sama lain ya. Mungkin untuk ya mengenai tugas diskusi yang setelah ini akan kita presentasikan. Berarti kita masuk ke sesi presentasi nih ya. Untuk presentasinya kita sesuai urutan aja ya. Jadi dari kelompok 1 dulu, kemudian setelah kelompok 1 kelompok 2, kemudian setelah itu kelompok 3. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Saya mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga Bu Ulfa selaku guru yang hadir. Perkenalkan, nama saya Astika Pujianti. Saya di sini sebagai moderator dari perwakilan kelompok 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Sebagai penyaji, di sini ada Azmi, ada Aufa, ada
Desi, dan juga ada Arel. Yang terakhir ada Alia sebagai operator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kasus yang pertama. Kepada Azmi, saya persilakan untuk membaca presentasinya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kasus 1. Kasus pada gambar tersebut. Berdasarkan latar belakang di gambar tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Nutrisi yang tidak seimbang dapat dialami oleh semua umur. 2. Karbohidrat, lemak, gula, dan garam tambahan merupakan kandungan paling banyak ditemukan di dalam makanan cepat saji. Kini banyak orang yang mengonsumsi makanan tanpa pertimbangan dan lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Tak cukup hanya nasihat maupun ajakan, juga dibutuhkan kesadaran tinggi untuk menganut pola makan sehat. Harus dipahami bahwa tubuh perlu asupan gizi, mineral, vitamin, dan serat yang seimbang guna optimalisasi proses metabolisme tubuh. Ketiga, batasi konsumsi lemak. Meski berguna sebagai sumber energi dan menambah kelezatan masakan, konsumsi lemak berlebihan bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Kesimpulan, dalam junk food terkandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Junk food mengandung banyak sekali kalori, lemak, protein hewani, dan zat-zat kimia berbahaya yang tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Demikian hasil presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Desi, terima kasih atas penyajian materinya. Kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya Laili, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kita memberitahu orang terdekat atau keluarga untuk tidak berlebihan makan junk food? Saya Desi, dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Laili. Caranya adalah dengan cara memberikan edukasi atau informasi dengan menjelaskan bahwa jika kalau terlalu banyak makan junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, kita juga harus memberikan contoh makanan sehat atau nutrisi yang seimbang, yaitu dengan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Baik, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Saya cukupkan sampai sini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Saya boleh langsung di-scan PPT-nya Bu? Ya, boleh, silakan. Apakah udah kelihatan teman-teman? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ulfa selaku guru. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Nugraheni sebagai moderator dari kelompok ini, dan anggota lainnya yaitu Dina Khairunisa, Gina Cahyanti, Laili Afifa, dan Maurin Tufalda. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kasus yang sudah disediakan, yaitu kasus 2. Laili, saya persilakan. Mohon disimak ya, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Nadia. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kasus 2. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk memberikan energi, mempertahankan kesehatan pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ tubuh. Apa pendapat mengenai gambar di samping? Pada gambar di samping kita bisa lihat keadaan anak lelaki memiliki faktor tubuh sangat kurus kering dan kelihatan lemas. Apa itu gizi buruk? Gizi buruk atau nutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang disediakan tubuh. Kedua, identifikasi masalah yang terkandung pada ilustrasi tersebut. Masalah yang terjadi yaitu seseorang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Pada kondisi ini, seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkan. Informasi mengenai kasus pada gizi buruk. 1. Kwashiorkor merupakan salah satu penyakit malnutrisi
yang paling kuat di dunia. Kesimpulan materi, berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa pada kasus tersebut merupakan seseorang yang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Demikian hasil presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, atas pemaparannya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Shalwa, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya. Bagaimana penanganan jika ada keluarga yang menderita kekurangan gizi, namun keluarga tersebut juga mengalami masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Baik, saya Maureen dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan Shalwa. Jawabannya, pastikan bahwa keluarga tersebut memang tidak mampu menyediakan makanan bergizi. Edukasi keluarga bahwa makanan yang bernutrisi sangat baik untuk tumbuh kembang anak dan optimalisasi peran posyandu. Dari posyandu akan dikaji lagi penyebab gizi kurang dan dapat difasilitasi untuk pemberian PMT, pemberian makanan tambahan. Baik, terima kasih Maureen. Sama-sama. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab, kami akan tutup presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua. Dan selamat siang juga untuk guru kita yaitu Bu Ulfa. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila. Saya sebagai moderator dalam kelompok ini. Rufaidah Maulia Zahwa sebagai penyaji. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kasus 3. Selanjutnya, pada Shalwa, Rizky, dan Rufaidah, saya persilahkan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Disimak ya teman-teman. Nazwa, selanjutnya saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kasus 3. Terlihat dari gambar tersebut, menunjukkan seseorang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau makanan berlebihan. Pendapat kelompok kami pada gambar di atas yaitu seseorang yang mengalami obesitas atau biasa kita sebut juga dengan kegemukan sedang mengkonsumsi junk food dan alkohol, di mana hal itu sangat tidak baik untuk kesehatan dan akan menyebabkan risiko berbagai penyakit komplikasi seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Yang kedua, identifikasi masalah pada gambar tersebut, yaitu obesitas merupakan kondisi di mana terdapat jaringan lemak berlebihan pada tubuh, dengan kata lain kegemukan. Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan kalori, terutama dari sumber makanan berlemak dan gula yang tinggi. Sedangkan penyebab obesitas itu sendiri, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau genetik, yang kedua, efek samping obat-obatan. Pemberian nutrisi yang tepat untuk obesitas. Ahli gizi Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Rista Yulianti, Sarjana Gizi, menyebutkan bahwa dianjurkannya diet rendah kalori yang mengandung gizi lengkap dan seimbang pada seseorang yang mengalami obesitas. Sesuai modul yang sudah dibaca sebelumnya, salah satu diet sehat untuk menurunkan berat badan adalah diet rendah kalori dan rendah karbohidrat. 1. Diet rendah kalori. 2. Diet populer. Jadi kesimpulannya adalah obesitas yaitu kondisi di mana terdapat jaringan lemak berlebih pada tubuh, dengan kata lain kegemukan. Baik, sekian saya kembalikan kepada Salwa. Itu ada quote nih. Someone common side, every step is progress no matter how small. Sama kayak kita ngelakuin upaya atau mengatasi masalah dalam obesitas, sekecil apapun itu sangat berdampak bagi diri kita sendiri. Jadi, semuanya semangat ya. Demikian hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Shalwa, Rufaidah, dan Rizky karena sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan, nanti saya akan bantu menjawab. Saya, Alia dari kelompok 1 ingin bertanya. Berikan contoh menu makanan untuk orang yang obesitas. Terima kasih. Terima kasih Alia untuk pertanyaannya. Saya Nazwa Nabila akan membantu menjawab pertanyaan dari Alia. Tadi kan Alia nanya, contoh makanan apa sih yang cocok untuk orang yang obesitas?
Pastinya, tentukan terlebih dahulu jenis diet yang sesuai dengan orang tersebut, yaitu ada diet sehat rendah lemak, natrium, dan gula yang sangat baik untuk menurunkan berat badan. Semoga membantu jawabannya Alia. Terima kasih, Nazwa. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan tutup presentasi dari kelompok 3. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, tadi semuanya sudah presentasi ya, masing-masing dari kelompoknya menyampaikan permasalahan dari kasus yang ada dan juga memberikan problem solving atau solusi ya dari masalah yang ada di soal kasusnya ya. Saya lihat semuanya sudah mempresentasikan dengan bagus ya, sangat baik sekali, berikan pendapatnya dan juga tanya jawabnya ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini tidak? Ya, Astika silakan. Dari hasil observasi yang saya amati, dapat ditarik kesimpulan, jika kita memakan makanan yang mengandung nutrisi yang tidak seimbang, maka tubuh kita akan mengalami gangguan nutrisi, diantaranya kekurangan nutrisi, contohnya malnutrisi, dan juga kelebihan nutrisi atau obesitas. Terima kasih ya Astika sudah memberikan kesimpulan untuk presentasi kita hari ini ya, hasil dari observasinya ya, dari materi yang sudah saya berikan dan juga dari presentasi tadi. Kira-kira ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Atau ada yang materinya kurang paham mungkin? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Alia. Apakah makanan-makanan tertentu dapat mempengaruhi kesembuhan seseorang saat sakit, Bu? Ya, oke. Bagus sekali ya pertanyaannya ya, Alia ya. Nah, jadi makanan itu berpengaruh ya terhadap kondisi tubuh kita, baik sehat maupun sakit. Nah, khususnya kalau sakit. Kalian tahu ya penyakit diabetes mellitus tahu? Tahu, Bu. Ya, oke. Nah, itu penyakit diabetes mellitus itu salah satu penyakit yang kalau makan harus diatur menu makannya gitu, dan khususnya karbohidratnya gitu. Jadi karbohidratnya harus dibatasi karena kalau misalnya karbohidratnya terlalu banyak, nanti dia dapat meningkatkan gula darah pada pasien diabetes mellitus. Dan sebenarnya ada lagi penyakit-penyakit lain yang sebenarnya kalau misalnya makanannya diatur, nah itu sangat berpengaruh terhadap kesembuhan si pasien tersebut. Gimana Alia, sudah paham? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah Bu. Oke. Ya, baik. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Ada yang mau memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu Tania. Ya, silakan Tania. Jadi kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu makanan adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsumsi makanan tidak cukup, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Selain itu, makanan juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak khususnya pada usia balita. Makanan yang dikonsumsi juga sebaiknya makanan yang bergizi atau mengandung nutrisi yang seimbang. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Tania atas kesimpulannya ya, sudah bagus sekali, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, saya mau tanya lagi nih, dari materi yang tadi saya berikan, ada nggak sih materi yang menarik perhatian kalian? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Ya Bu Desi mau menjawab, menurut saya materi yang menarik video tentang diet karena masih banyak orang yang salah persepsi mengenai diet yang sehat. Selain itu, mengetahui kandungan nutrisi dari makanan juga menarik sehingga kita bisa menentukan menu makanan yang sesuai. Ya. Oke, terima kasih ya Desi ya sudah mengungkapkan pendapatnya nih tentang pelajaran yang menurut Desi menarik ya untuk hari ini ya. Penting ya untuk kita tahu makanan-makanan kita makan tuh kandungannya apa sih gitu. Itu apalagi kita sekarang kalian ya sudah sekolah di sekolah kesehatan, itu paling tidak kalian udah bisa menilai tuh makanan kalian yang kalian makan nih kandungannya apa ya yang saya makan gitu. Oke, terima kasih untuk Desi ya sudah memberikan pendapatnya. Kemudian pembelajaran hari ini alhamdulillah saya lihat hari ini semuanya ikuti pelajaran ini dengan semangat ya, semuanya saya lihat semangat, terus saya lihat juga aktif, bagus sekali. Tadi juga hasil presentasinya
sudah ditayangkan dan saya lihat hasil diskusinya juga sudah tepat dan sudah sesuai dengan materi yang diberikan. Ya, alhamdulillah saya harap kalian bisa paham dan menerima pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya mau mengingatkan jangan lupa di modul ya, mungkin kalian sudah baca ya, di modul itu ada latihan soalnya, nah itu bisa kalian kerjakan ya. Dan nanti jawabannya bisa dikirimkan langsung ke GCR-nya untuk saya lihat nilainya berapa, seperti itu. Nah, itu nanti sebagai nilai pengetahuan. Nah, kemudian untuk hasil presentasi PowerPoint-nya tadi ya, jangan lupa juga di-upload di Google Classroom. Tadi sih saya lihat udah ada ya beberapa yang sudah upload. Nah, jadi karena sekarang sudah dipresentasikan, jadi silakan semuanya bisa langsung upload di Google Classroom-nya ya hasil diskusinya masing-masing. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang diet pada pasien dengan penyakit infeksi. Kita belajar tentang diet pasien sehat ya. Jadi kondisi diet yang sehat itu seperti apa sih, makanan-makanan untuk yang sehat itu seperti apa sih. Nah, minggu depan itu kita sudah mulai masuk ke pasien dengan penyakit infeksi, karena tentu saja pasien dengan penyakit infeksi menunya akan berbeda sama pasien yang sehat, seperti itu ya. Sebelum saya tutup, akan minta ketua kelas ya Arel untuk memimpin doa penutup. Silakan Arel. Baik, terima kasih Bu. Di sini alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arel sudah memimpin doa. Jangan lupa ya, sehat-sehat untuk kalian semua. Kemudian juga tetap dilakukan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Kalian mau melakukan aktivitas dan juga setelah beraktivitas ya. Kemudian jangan lupa juga selalu bawa hand sanitizer ya kemanapun kalian berada. Nah, itu saja ya pesan dari saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah untuk hari ini juga pembelajaran sudah selesai. Terima kasih ya atas perhatian semuanya yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.